Share pin. Sebentar, ini belum belum ini ya, belum share. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Prof. Apa, Sudah, Prof? Prof. Oke, ya kita mulai, jangan terlalu formal ya. Saya kira eh, selamat malam sekali lagi pada seluruh mahasiswa S2 Magister Administrasi Rumah Sakit FK Unut Angkatan Pertama ya. Eh, saya mendapatkan tugas dari Koprodi untuk menyampaikan materi tentang etika rumah sakit dan dilema etis. Sebetulnya kan besok ini ya, tapi karena ada berita bahwa besok ada kuliah, kuliah apa ya, bukan kuliah ya, di kampus Bukit Jimbaran ya, ada kegiatan. Jadi saya majukan aja, nanti kita ketemu secara offline di kuliah saya yang kedua saja. Jadi segala administrasi untuk perkuliahan hari ini kita selesaikan secara offline ya, misalnya tanda tangan dan sebagainya di pertemuan berikutnya saja. Kita sekarang berdiskusi ya, saya lebih senang menyatakan ini berdiskusi untuk di materi ini, bukan kuliah seharusnya ya. Ini sudah S2 lebih banyak. Saya hanya memberikan poin-poin, nanti lebih banyak pada diskusi-diskusi. Sebagai, waduh, ada selamat malam Prof Yoga sejawat. Ya, siap, Prof. Selamat malam, Prof. Ya, ya, ya. Kopi dulu, Prof. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Senior-senior banyak ini. Saya disclaimer dulu ya bahwa saya eh, bukan seorang manajer di rumah sakit, bu, pengalaman di rumah sakit paling tinggi hanya menjadi ketua KSM, pernah menjadi ketua komite medik selama 8 tahun kalau nggak salah. Tidak belum pernah menjadi bagian dari direksi ya. Jadi bagian yang saya kawal kali ini tentang dilema etis ya. Jadi itu disclaimernya. Jadi supaya backgroundnya dimengerti seorang klinisi ya. Kita mulai bahwa sebagai pendahuluan kenapa dilema etis itu penting, karena rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang kompleks. Di sana bukan hanya unit bisnis tetapi juga ada uh, etis ya, di mana Sumpah Hipokrates tidak bisa kita lupakan. Ini melibatkan interaksi antara selain tenaga kesehatan, tentu ada pasien, keluarganya, manajemen, ada hukum yang menaungi, serta kebijakan di bidang kesehatan. Jadi kompleks sekali interaksinya. Sehingga ini menjadi sesuatu cabang ilmu yang cukup berkembang saat ini. Tenaga kesehatan tidak hanya menghadapi persoalan klinis ya, tetapi juga persoalan etika yang memerlukan pertimbangan moral dan profesional tentunya. Eh, apa saja sih permasalahan etis di rumah sakit yang menjadi topik utama? Yang pertama adalah penentuan batas terapi pada pasien terminal. Pada suatu sisi kita akan berhadapan dengan ambisi daripada keluarga untuk menyembuhkan si sakit karena ketidakmengertian tentang eh, definisi pasien terminal. Sementara di satu sisi dokter sudah memandang bahwa ini sesuatu yang lebih banyak menghabiskan biaya dibandingkan dengan benefit, dibandingkan dengan apa yang ingin dicapai. Kemudian masalah etis lainnya adalah keputusan untuk do not resuscitate. Sangat sulit untuk memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa kita sudah DNR. Ya, itu mungkin beberapa sejawat sudah punya pengalaman tentang hal ini. Dan pernah punya pengalaman tentunya.
Kemudian konflik antara otonomi pasien sendiri dan keputusan keluarga. Pada satu sisi kadang pasien minta dari awal, Pak dokter jangan saya dipasang selang-selang yang banyak itu, kalau saya sudah jelek biarkan saja saya meninggal secara alami. Tapi keluarga belum tentu terima. Disinilah masalah etis yang harus kita selesaikan. Kemudian keterbatasan sumber daya medis, misalnya di suatu rumah sakit, ICU terbatas, apalagi waktu masa COVID ya, kita ingat bagaimana ventilator menjadi rebutan ya, karena sudah dipakai pada satu pasien, tidak bisa dipakai pada pasien lainnya, kekurangan ventilator benar, dan akhirnya harus kita korbankan. Walaupun kata-kata kita korbankan, sacrifice itu sebenarnya sangat-sangat tidak etis ya. Seandainya ventilator cukup, mungkin bisa kita bantu atau selamatkan. Kemudian juga organ transplant, di mana kalau di transplantasi ginjal yang kita lakukan di RSUP mungkin sudah memenuhi kaidah, sumbernya jelas. Tapi kalau yang di tempat lain mungkin organ-organ itu diambil secara paksa ataupun dengan tawar-menawar jual beli yang tentu saja secara etis tidak pas ya, kurang pas, kurang tepat. Kemudian konflik kepentingan antara kepentingan pasien, dokter, dan institusi rumah sakit itu sendiri. Ini ada konflik kepentingan di sini. Ini bisa jadi saling bersinggungan yang menimbulkan masalah etis. Yang terakhir itu isu kerahasiaan medis dan penggunaan data pasien. Sehingga masalah etis pada penelitian juga penting. Beberapa dari baru tadi saya mendapatkan kasus tentang sedikit sedikit ya, tidak banyak, di mana seorang peserta didik yang menggunakan data pasien kemudian di paper yang dicetak itu nama pasiennya 1 sampai 100 itu namanya jelas ada. Nama Wayan siapa, Gusti Made siapa, itu kelihatan jelas. Dia tidak menggunakan inisial untuk penggunaan data pasien, yang ini seharusnya kita bisa tutupi. Perlu diketahui bahwa pada penelitian-penelitian yang dilakukan di rumah sakit, raw data itu ada conflicting ya. Ada raw data yang dimasukkan ke dalam paper, ada raw data yang disembunyikan, tidak ditampilkan pada paper. Saya lebih setuju yang ditampilkan itu adalah SPSS-nya atau data analisanya ya, bukan raw data. Raw data bila jatuh ke tangan orang lain itu seperti bom waktu, karena raw data itu contohnya kalau raw data itu jatuh ke tangan saya bisa membuat suatu penelitian yang mirip atau penelitian dari data yang ada itu. Jadi pentingnya menguasai raw data pada suatu penelitian. Ya, nanti bisa didiskusikan bila ada waktu di akhir ya. Urgensi etika rumah sakit. Pemahaman terhadap etika rumah sakit itu penting karena satu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis yang bertanggung jawab. Jadi setiap keputusan klinis yang diambil sudah memperhatikan unsur etika. Kemudian melindungi hak pasien dan juga profesionalisme dari tenaga kesehatan. Mengurangi potensi konflik hukum dan konflik antar profesi. Jadi dengan adanya etik ini maka mengurangi terjadinya potensi konflik antar profesi juga ya. Kemudian mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang humanis, adil, dan bermartabat. Kita masuk kepada etika itu sendiri. Apa sih definisi etika? Secara kamus besar bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Secara kamus Cambridge ya, Cambridge Dictionary, di sini kajian tentang apa yang secara moral benar dan salah atau sekumpulan keyakinan mengenai apa yang benar dan salah secara moral. Kalau menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy, etika itu didefinisikan sebagai kajian mengenai bagaimana manusia seharusnya hidup dengan baik. Nah, apa beda etika, hukum, dan etiket di sini ya, biar bisa membedakan secara prinsip. Etika apa yang seharusnya dilakukan, itu ada sanksi moral atau nurani. Sedangkan kalau hukum itu apa yang boleh tidak dilakukan. Ini sanksinya sanksi negara. Kalau etika seharusnya dilakukan, hukum tidak atau boleh dilakukan. Etiket adalah tata krama dan sopan santun dalam pelayanan.
Dan etiket ini biasanya sekumpulan ini ya, sekumpulan tata krama biasanya. Dan sesuatu yang secara hukum itu legal belum tentu etis. Nah, ini nanti bisa didiskusikan juga. Kalau sejarah etika kedokteran kita mulai dari Hippocrates, Sumpah Hippocrates yang kita ingat adalah prinsip first do no harm atau dalam bahasa Latin primum non nocere. Jadi eh, praktek kedokteran itu tidak untuk menambah bahaya ya, dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat bagi pasien. Dengan berkembangan daripada bioetika modern, maka menggunakan pendekatan prinsipialisme ya, atau 4 prinsip bioetik medis ini menurut Bessem dan Childress. Nah, ada suatu kasus yang kita kenal dengan Tuskegee sipilis tadi ya, yang diungkap dengan nama Belmont Report. Nah, ini suatu penelitian yang sangat-sangat tidak beretika, di mana ada sekumpulan orang yang menderita penyakit sipilis, dan itu kebetulan kulit hitam. Ini dilakukan di Amerika, ini studinya ya, kulit hitam, dan mereka menderita penyakit sipilis, kemudian diamati tanpa pengobatan yang sebenarnya. Pengobatannya kan antibiotik. Zaman itu sekitar tahun 40-an mulai, dan berakhir tahun 72 karena ada yang membocorkan rahasia studi ini, sehingga studi ini sangat-sangat tidak menggunakan etis ya. Sehingga sekarang kalau kita mau melakukan penelitian, yang pertama keluar adalah tentu saja adalah ethical clearance ya. Ethical clearance ini menjadi suatu persyaratan utama dalam penelitian di rumah sakit. Jadi penelitian-penelitian yang menggunakan sampel makhluk hidup itu setidaknya harus ada ethical clearance ya. Kalau di kita kan biasanya mencarinya di FK Unud, atau kalau misalnya ada lembaga lain yang berhak mengeluarkan. Di tingkat suatu rumah sakit yang tidak memiliki komite etik, itu misalnya seperti contoh suatu rumah sakit kecil belum punya komite etik, atau belum ada belum ada eh, bagian yang mengeluarkan ethical clearance, maka berhak dikeluarkan oleh direktur sebagai penanggung jawab tertinggi ya, ya seperti itu contohnya. Nah, studi ini pasien-pasiennya tidak diobati, dilihat apa yang terjadi. Ada yang meninggal di tahun kesekian, ada yang melahirkan anak dengan sifilis kongenital. Jadi ilmunya memang memang dapat, oh ada sifilis kongenital, tapi sangat tidak etis karena obatnya ada dan tidak diberikan. Nah, etika rumah sakit itu merupakan penerapan prinsip-prinsip etika dalam seluruh kegiatan pelayanan kesehatan yang berlangsung di lingkungan rumah sakit. Nah, karena kita membahas etika rumah sakit. Berakar pada etika kedokteran, medical ethic, dan bioetika merupakan landasan moral dalam praktek pelayanan kesehatan. Ada 4 prinsip utama etika medis, yaitu otonomi, beneficence, nol maleficence, dan justice. Ada 4 ya. Ini yang menjadi pilar utama dalam etika medis. Kemudian landasan regulasi etika rumah sakit itu ada banyak tentunya. Saya sendiri tidak hafal nomornya, tapi inilah yang menjadi landasan regulasi etika rumah sakit. Jadi ada UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, kemudian ada KODEKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia, ada UU nomor 29 tentang praktek kedokteran, kemudian ada KODERSI, Kode Etik Rumah Sakit Indonesia, turunannya ini ya. Kemudian Permenkes nomor 42 tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Ruang lingkup etika rumah sakit. Ruang lingkup etika rumah sakit ini apa saja? Ada 3 yang penting. Pertama, hubungan dokter dengan pasien. Kedua, hubungan antar profesi kesehatan, ya, sesama tenaga kesehatan.
Dan yang ketiga hubungan rumah sakit dengan masyarakat. Ada 3 ruang lingkup etika rumah sakit. Untuk hubungan dokter pasien adalah inti dari pelayanan kesehatan di rumah sakit tentunya. Dan ini dilandasi dengan asas kepercayaan, empati, dan komunikasi yang efektif. Untuk antar profesi kesehatan, maka pelayanan kesehatan di rumah sakit itu memang melibatkan multidisiplin. Multidisiplin. Jadi tidak lagi eh, apa namanya one man show. Jadi ada eh, istilahnya multidisiplin. Kemudian etika rumah sakit sendiri diperlukan untuk menjaga keharmonisan hubungan tersebut. Jadi kita pada prinsipnya saling menghargai tenaga kesehatan lainnya. Tidak lupa kita juga harus menghargai tenaga non kesehatan, misalnya petugas cleaning service, misalnya eh, petugas parkir, ya. Kemudian kalau ada kebunnya, tukang kebun di rumah sakit dan sebagainya. Jadi seluruh eh, termasuk juga yang bagian sarana prasarana gitu ya, kalau ada air mati dan sebagainya, itu juga harus kita jaga hubungan untuk terciptanya keharmonisan di suatu rumah sakit. Kemudian yang terakhir hubungan rumah sakit dengan masyarakat. Jadi bagaimana tanggung jawab sosial rumah sakit terhadap masyarakat. Jadi bukan melulu rumah sakit itu hanya mencari benefit atau mencari keuntungan. Dia juga ada tanggung jawab sosial. Ya, misalnya pada pasien-pasien yang tidak beridentitas karena ditemukan tidak sadar di jalan. Nah, di sana siapa yang harus bertanggung jawab? Kita, rumah sakit. Ada misi sosial di sana. Kemudian penyelenggaraan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Kita tidak pungkiri bahwa dalam suatu pelayanan akan ketemu orang-orang VVIP misalnya, yang tidak kita bisa pungkiri bahwa kita akan membedakan perlakuannya secara secara apa ya, secara tidak sadar kita akan melakukan pelayanan yang berbeda dengan pasien yang mungkin pasien yang biasa-biasa atau pasien-pasien umum lainnya yang ada datang ke rumah sakit. Tapi begitu VVIP yang datang, maka pelayanannya menjadi diskriminatif. Dan ini merupakan suatu bentuk etika rumah sakit. Jadi bagaimana sebagai seorang manajer atau seorang tenaga kesehatan, kita berusaha untuk tidak terlalu gap pelayanan antara yang orang-orang yang VVIP, pejabat misalnya, dengan orang-orang yang biasa atau orang-orang umum pada pada pasien-pasien umumnya. Jadi itu berusaha untuk mengurangi gap untuk hal-hal yang seperti ini. Nanti ada kuliahnya tanggal 1 tentang pelayanan diskriminatif. Nah, Komisi Etik dan Hukum Rumah Sakit ada tim multidisiplin mulai dari dokter, perawat, ahli hukum, social worker ada ya, kemudian ada rohaniawan, dan sebagainya, kemudian bersifat independen dan memberikan saran yang non-binding. Di sini berfungsi menjaga iklim etik di rumah sakit. Ini di komite etik itu kalau bisa ya dari berbagai bidang ya. Jadi enggak, bukan hanya dokter perawat saja, tapi juga melibatkan ahli hukum dan sebagainya. Saya kira bisa dicermati ya kalau komite etik di masing-masing rumah sakit. Komite etik dan hukum ya. Nah, fungsi komite etik dan hukum rumah sakit adalah satu, edukasi dan kebijakan, kedua, konsultasi kasus. Untuk edukasi dan kebijakan, contohnya adalah sosialisasi kode etik profesi dan rumah sakit. Setiap rumah sakit memiliki kode etik, kodeki ya, kode etik profesi di rumah sakitnya. Kalau bahasa Inggrisnya Code of Conduct. Jadi Code of Conduct ini eh, bagaimana sebaiknya melakukan apa namanya, ada patokannya lah sehingga bisa dibaca oleh setiap nakes. Kemudian misalnya pembuatan pedoman internal lainnya, misalnya bagaimana untuk SOP DNR, ya. Jadi itu kebijakan-kebijakan. Kemudian melatih kepekaan etis staf rumah sakit. Jadi di sini yang kadang-kadang sering terlupakan ya, melatih kepekaan etis staf rumah sakit. Empatinya biasanya yang kurang dilatih.
Jadi misalnya pasien antre, kemudian petugas saling bercanda, jadi seperti tidak ada empati. Jadi kelihatan bercanda dan akhirnya terjadilah suatu perasaan yang tidak tidak nyaman dari keluarga pasien, akhirnya menimbulkan konfrontasi atau menimbulkan eh, berbagai laporan-laporan di media sosial misalnya. Itu mungkin bisa kita lihat banyak di kasusnya di media sosial tentang hal-hal seperti ini. Kemudian konsultasi kasus misalnya membantu menyelesaikan konflik antara nakes, pasien, dan keluarga. Seringkali nakes menjadi korban, keluarga yang tidak mengerti tentang apa yang terjadi. Ya, saya rasa masing-masing punya pengalaman, termasuk saya sendiri. Bagaimana keluarga pasien yang tidak puas dengan apa yang kita berikan. Nah, di sini jangan jangan menyelesaikan sendiri, kita bisa minta tolong kepada organisasi yang memang ada di tempat kita bertugas. Nah, kemudian menjadi mediator konflik, ya, bukan pengambil keputusan, tetapi membantu menemukan solusi yang terbaik. Nah, tadi yang saya katakan tentang prinsip dasar etika kedokteran dari Beckham dan Childress, maka ada 4 ya. Satu, otonomi, menghormati hak pasien untuk membuat keputusan terhadap dirinya sendiri. Kemudian beneficent, artinya melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi pasien. Kemudian non-maleficence, artinya tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pasien, serta justice, memberikan pelayanan kesehatan secara adil dan proporsional, seadil-adilnya. Kita masuk ke yang pertama, otonomi, bagaimana menghormati hak pasien untuk menentukan eh, nasibnya sendiri. Ada syaratnya, tidak semua pasien boleh menentukan nasibnya sendiri. Jadi satu adalah kapasitas mental. Pasien anak-anak tentu saja nggak bisa. Pasien yang sudah pikun-pikunan mungkin juga tidak bisa. Atau pasien yang sudah mengalami apa namanya penurunan fungsi kognitif itu mungkin sudah tidak bisa. Tapi kalau kapasitas mentalnya masih baik dan masih kompeten untuk mengambil keputusan, maka eh, kita boleh menghargai hak otonominya, ya. Kemudian setelah setuju dan eh, diberikan informasi yang lengkap, maka sudah seharusnya kita menandatangani dan bersama-sama menandatangani kesepahaman ini yang kita kenal dengan informed consent, ya. Kemudian pasien juga berhak untuk menolak apa yang diupayakan oleh tenaga medis. Kita kenal dengan refusal of care, ya. Jadi berhak menolak pengobatan kalau itu memang merupakan keputusan dan setelah dianalisa bahwa pasien itu kompeten untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, beneficent, artinya memberikan manfaat maksimal bagi pasien. Itu adalah tugas seorang nakes, ya, bertindak demi kepentingan terbaik pasien, ya, best interest berdasarkan evidence terkini. Jadi seperti itu. Uh, jadi kita juga wajib untuk apa namanya? Wajib untuk update sehingga apa yang kita berikan itu merupakan yang terbaik, terkini. Kemudian menyeimbangkan manfaat dengan beban. Jadi benefit versus burden, ya. Jadi manfaatnya seberapa, bebannya bagaimana, apakah itu worth it untuk dilakukan, apakah itu terlalu berisiko atau terlalu bebannya terlalu besar untuk dilakukan, itu menjadi pertimbangan. Tiga, non-maleficent yang kita kenal dengan first do no harm. Ini mencegah bahaya atau risiko yang tidak perlu, ya. Kemudian eh, double effect. Apakah tindakan ini memiliki efek samping yang buruk? Nah, ini di sini double effect ini seperti seorang eh, petugas hukum, ya, yang dengan timbangannya mana dengan timbangan mana yang lebih baik, apakah manfaatnya lebih baik atau efek sampingnya lebih berat, itu perlu menjadi pertimbangan pada
prinsip dasar etika kedokteran yang ketiga ini. Nah ini, dan terakhir tuh prinsip dasar terakhir adalah justice. Justice, nah ini lambang hukum keluar ya. Jadi timbangan ini. Maka melakukan di sini yang kita kenal dengan keadilan distributif, alokasi sumber daya yang terbatas secara adil. Jadi ada kesamaan hak tanpa diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan atau status ekonomi. Walaupun pasiennya fit, walaupun pasiennya kelas 3, tetap mendapatkan pelayanan yang seadil-adilnya. Memang tempat tidurnya beda, memang ruangannya beda. Tapi untuk eh, diagnosis dan pengobatannya diusahakan seadil-adilnya sesama mungkin ya. Jadi boleh beda nama obat, nama paten obatnya, tapi kandungannya harus sama itu misalnya ya. Kemudian yang sekarang yang bisa menjadi bahan diskusi adalah keadilan bagi pasien BPJS dan pasien umum. Ini bisa berdiskusi panjang lebar nanti kita kalau kalau kita bisa ada waktu untuk berdiskusi ya. Kemudian yang kedua adalah dilema etis yang kita akan bahas di sini. Dilema etis. Dilema etis adalah suatu situasi di mana seseorang dihadapkan pada dua atau lebih pilihan tindakan yang masing-masing memiliki dasar moral yang kuat. Tetapi pelaksanaannya salah satu pilihan akan menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip etika lainnya, itu ya. Jadi situasi yang dilema terhadap dua atau lebih pilihan tindakan, masing-masing kuat dasar moral, ya. Kan tetapi bila dilakukan satu pilihan akan menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip etik lainnya. Nanti kita bahas di belakang apa contohnya. Kemudian dilema etis sering muncul karena praktek kedokteran tidak hanya berkaitan dengan aspek ilmiah dan klinis, tetapi juga berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Kemudian ada hak pasien serta tanggung jawab profesi. Jadi kita ingat bahwa bukan hanya kaidah ilmiah, secara teori ilmunya begini, secara klinis ini begini ya, tetapi ada faktor sosial lainnya, hak nilai kemanusiaan, hak si pasien, serta adanya tanggung jawab profesi yang melengkapi di sana. Kenapa ada dilema etis? Apa penyebabnya? Tentu saja perkembangan teknologi medis. Misalnya ada cloning ya, secara etis tidak baik, secara etis tidak pas cloning ya. Kemudian adanya ventilator, kemudian ventilatornya ini secara teori eh, pasien bisa ditolong dengan ventilator, tetapi pasien tidak mau, itu misalnya ya. Jadi atau ventilator yang terbatas, bisa seperti itu. Nanti dibahas di belakang kalau bisa ada waktu ya. Kemudian keterbatasan sumber daya ekonomi atau fasilitas seperti yang saya katakan tadi. Kemudian perbedaan nilai budaya dan ini celakanya bila eh, misalnya antara nakes dan pasien beda beda budaya, beda budaya. Kalau di sana pengambil keputusan harus nunggu sampai tetua adat gitu misalnya. Kemudian nakes udah bisa terlalu lama nanti ini. Tapi yang di rumah sakit ternyata bukan yang tertua, nggak berani ngambil keputusan, takut dan sebagainya. Belum lagi masalah agama. Kandungan obat bersentuhan, bersinggungan dengan eh, bagian dari eh, hewan yang sering ya, yang sering itu contohnya yang bersinggungan dengan babi gitu misalnya. Itu sering menjadi eh, apa namanya dilema ya. Misalnya obat-obat eh, yang mengandung atau pernah dalam pembuatannya bersinggungan dengan DNA babi gitu misalnya. Misalnya itu pengencer darah yang disuntik di subkutis beberapa ada dan
dan di kemasannya sendiri sudah ada warning di sana ya. Kemudian tekanan regulasi dengan kebutuhan klinis. Misalnya regulasi saat COVID itu paling banyak bisa didiskusikan ya. Kebutuhan tinggi, regulasi oksigen habis, dan sebagainya. Nah, ini ada contohnya ya. Contohnya di sini bertentangan dari prinsip etis itu otonomi dengan beneficent. Jadi, keputusan si pasien, hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri bertentangan dengan manfaat. Misalnya pasien eh, di KIE untuk di KIE atau diputuskan dengan kondisi medisnya bahwa operasi akan menyelamatkan nyawa. Akan tetapi pasien dengan kondisi yang secara mental itu bisa memberikan keputusan sendiri, sudah dijelaskan dan sebagainya, dia pilih untuk tidak. Jadi sebagai contoh, misalnya pasien yang amputasi paling sering ya, atau misalnya mengangkat suatu organ, itu seringkali kita berhadapan dengan kasus ini budaya Bali ya, lekat lekat terus utuh, mulih utuh gitu ya. Jadi lahir utuh, lengkap organ, pulang juga utuh, lengkap organ. Jadi dia sama sekali tidak mau amputasi. Akhirnya yang terjadi apa? Sepsis, eh, organnya rusak misalnya, ada kanker gitu ya, atau karena tumor maligna ya. Nah itu kita sendiri pernah biasanya ya. Saya sendiri pernah menghadapi kasus dilema etis seperti ini. Mungkin nanti bisa didiskusikan contoh-contoh lainnya. Nah, ini yang sekarang sedang in dan hangat ya, dilema etis pada dokter di rumah sakit. Kita kenal bahwa saat ini di eh, kalangan dokter itu sudah, terutama di tempat saya bertugas itu ada yang istilahnya adalah kuadran. Kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga, kuadran empat, seperti yang bisa dilihat di slide ya. Jadi pasien apa dokter-dokter yang berada di kuadran 4 ya jangan harap bisa nambah staf banyak-banyak ya, jangan harap bisa nambah staf banyak-banyak. Jadi misalnya dengan eh, kondisi seperti ini maka rumah sakit akan menekan jumlah staf pada pada cabang ilmu yang berada di kuadran 4. Kemudian eh, kuadran 3 juga berisiko ya, berisiko di yang selanjutnya akan tidak mendapatkan kesempatan untuk eh, menambah staf ataupun eh, naik pangkat sampai menjadi dokter ahli utama gitu misalnya ya. Jadi jenjang karirnya akan dibatasi biasanya. Tidak ada formasi lah alasannya. Kemudian eh, mau naik pangkat nggak bisa ya. Jadi akan sedang ramai ini akan pensiun di usia 60 gitu misalnya ya. Tuh. Nah, kuadran satu, kuadran 2 ini yang umumnya disukai oleh manajemen rumah sakit. Ini eh, ini bisa bisa tentu saja mau nambah staf, mau nambah alat, mau nambah ruangan, ini akan difasilitasi. Nah, ini dilema etis. Kenapa saya masukkan sebagai dilema etis? Karena eh, Anda bisa kita bayangkan cabang ilmu itu tidak semuanya menghasilkan secara ekonomi eh, yang setara gitu ya. Kasus-kasus yang jarang, cabang ilmu yang spesifik penting ya, tapi secara ekonomi kalah, maka dia akan otomatis berada di kuadran 4. Lama-lama eh, cabang ilmu ini akan tidak berkembang kalau begini caranya. Inilah perlunya subsidi silang ya. Nah, kalau saya boleh analogikan di universitas misalnya ya,
suatu program studi yang tidak ada peminat itu lama-lama bisa digulung, bisa ditutup oleh pimpinan universitas. Ya, misalnya contoh ini, misalnya sastra Bali kuno atau sastra Jawa kuno gitu misalnya. Ketika buka tes penerimaan, muridnya cuma 3, muridnya cuma 5. Jadi tidak cukup SPP-nya sebenarnya untuk SPP yang dihasilkan oleh program studi itu untuk membayar dosennya. Dosennya banyak karena masing-masing semester itu kan tentu saja berbeda ya keilmuannya. Jadi eh, tapi kenapa tetap dipertahankan? Contohnya di Udayana akan tetap ada sastra Bali karena apa? Siapa lagi yang menjaga ilmunya kan seperti itu. Siapa lagi yang menjaga kalau tidak para para eh, akademisi? Sama seperti penyakit. Siapa siapa lagi yang mempertahankan cabang ilmu itu walaupun ilmunya eh, tidak banyak peminat, secara ekonomi jauh menghasilkan untuk rumah sakit. Tapi kalau itu tidak dijaga, suatu saat ada penyakit yang seperti itu, tidak ada dokter yang mampu karena ahlinya sudah habis, tidak tidak secara keilmuan tidak diminati. Nah, ini yang perlu dijaga. Ya. Nah, langkah-langkah dalam kita lanjut, langkah-langkah dalam analisis dilema etis ini dalam menghadapi dilema etis di rumah sakit, maka nakes perlu menggunakan pendekatan analisis yang sistematis. Ini mengidentifikasi masalah. Ini persis seperti penelitian ya. Awal-awal pasti identifikasi masalah. Identifikasi masalah etis, mengumpulkan informasi yang relevan, mengidentifikasi prinsip etika yang terlibat, mana dari 4 itu yang terlibat, kemudian mengevaluasi alternatif keputusan dan mengambil keputusan yang paling etis. Ya, ini adalah langkah-langkahnya 5. Kita jabarkan satu persatu, mengidentifikasi masalah etis, menentukan apakah situasi yang dihadapi benar-benar merupakan dilema etis, yaitu sesuai dengan definisinya adanya konflik antara 2 atau lebih prinsip etik. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan, meliputi kondisi medis pasien, kita cari informasinya, kemudian adanya preferensi daripada pasien sendiri, bagaimana nilai-nilai keluarga, kemudian aspek budaya dan agama, serta regulasi yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya mengidentifikasi prinsip etika yang terlibat. Apa ini konfliknya? Apakah antara prinsip otonomi, beneficent, non-maleficent, atau justice ya? Di mana yang dilanggar di sini atau saling uh, konflik di sini. Dan terakhir, dan selanjutnya mengevaluasi alternatif keputusan, yaitu menimbang berbagai pilihan, tindakan, serta konsekuensi moral dan klinis dari setiap pilihan itu. Jadi akan ada alternatif di sana, 1, 2, dan sebagainya, dan apa konsekuensinya, serta benefitnya. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan yang paling etis. Memilih tindakan yang paling menghormati nilai pasien dan memberikan manfaat terbesar dengan risiko yang minimal. Nah, metode analisis etika klinis ini ada 4-box method. Jadi, salah satu metode untuk menganalisis dilema etis dalam praktek klinis. Dikembangkan oleh Johnson, Ziegler, dan Winslade. Ya, membagi menjadi 4 komponen utama. 1, medical indication. 2, patient preference. 3, quality of life. Dan contextual features. Ya, kita lihat satu persatu. Medical indication menilai diagnosis, prognosisnya bagaimana, pilihan terapi yang tersedia berdasarkan pertimbangan medis. Bisa jadi pilihan terapi tidak sama antar satu rumah sakit karena fasilitas. Kemudian patient preference bagaimana? Keinginannya kita tanya, oh saya ingin berobat ke Singapura gitu misalnya, oh silakan, kita nggak bisa halangi. Kita juga memberikan pertimbangan. Kalau sepertinya sih Bu, kalau berangkat ke sana akan sama saja. Tetapi kembali kepada pasien ya, tak boleh kita memaksakan. Kemudian nilai bagaimana, nilai dari kita bagaimana, kemudian pilihan pasien bagaimana, termasuk keputusan yang dinyatakan melalui informed consent. Nah ini ingat, kita harus selalu informed consent.
tanda tangan, inform consent tanda tangan. Saksi ada juga ya. Jangan berdua aja tenaga medis dengan pasien, harus ada orang ketiga, keluarganya boleh dari kita. Kemudian quality of life. Menilai dampak tindakan medis terhadap kualitas hidup pasien setelah terapi dilakukan. Terapinya mahal, berat, ternyata harapan hidupnya juga tidak panjang. Cuma tambah beberapa minggu saja, itu apakah worth it untuk dilakukan? Ini juga harus menjadi pertimbangan kita. Kemudian eh, contextual features ini misalnya faktor sosial budaya, ekonomi, hukum, serta kebijakan rumah sakit yang juga bisa mempengaruhi keputusan. Ini harus dilihat. Nah, bagaimana peran tim multidisiplin dalam penyelesaian dilema etis? Penyelesaian dilema etis tidak hanya tanggung jawab satu tenaga kesehatan, tapi memerlukan pendekatan multidisiplin. Tim yang biasanya terlibat dalam analisis dilema etis, misalnya satu tentu saja DPJP. DPJP biasanya akan mendapatkan input dari perawat pasien misalnya. Ya, kemudian tenaga kesehatan lain yang mungkin terlibat misalnya bagian gizi gitu misalnya terlibat juga. Ternyata mengeluh tentang eh, sesuatu yang tidak disampaikan kepada DPJP maupun perawat, tapi menyampaikannya pada ahli gizi yang datang ke ruangan. Misalnya seperti itu. Dan bisa dimasukkan ke dalam tim. Tentu saja dari rumah sakit, komite etik, dan terakhir pihak keluarga. Sebagai kesimpulan dari ya sebenarnya waktunya panjang ya 2,5 jam diberikan waktu oleh program studi, tapi sepertinya eh, kita mungkin lebih banyak tanya jawab atau mungkin nanti saya berikan sedikit tugas ya, tugas yang dikumpul pada saat pertemuan kedua tanggal 1 April nanti ya. Eh, Sebagai kesimpulan saya baca di sini, etika adalah kompas saat hukum tidak memberikan jawaban yang pasti, dan kombinasi 4 prinsip bioetik dan uh, four box method ini meminimalisir subjektivitas. Rumah sakit bukan hanya penyedia jasa pelayanan kesehatan yang artinya jasa ya, jasa artinya berhak mendapatkan keuntungan tentu saja, tetapi juga merupakan suatu lembaga kemanusiaan yang ada nilai-nilai humanitinya di sana yang harus kita perhatikan. Ah, saya kira itu yang bisa saya berikan malam ini. Lumayan juga waktunya sudah hampir ya 50 menit. Kita bisa, ini ada tugas sedikit ya. Mungkin bisa dilihat di sini tugas yang akan saya berikan. Berikan pendapat Anda tentang kasus dilema etis berikut ini. Ya, saya berikan kata-kata narasi seperti ini. Logika dagang dan degradasi sumpah profesi dokter di rumah sakit. Di satu sisi, rumah sakit itu ditarget menghasilkan keuntungan. Bahkan rumah sakit dikategorikan berdasarkan keuntungan yang dicapai. Ya, kita lihat itu seperti logika bisnis, logika dagang ya. Sehingga terjadi degradasi dari sumpah profesi. Yang penting benefit pasien pasien yang seharusnya tidak operasi, dioperasi gitu misalnya, sehingga mendatangkan klaim yang tinggi, sehingga rumah sakit mendapatkan revenue, sementara di sana kita ada sumpah dokter yang mungkin saja terdegradasi. Ya ini kan pendapat Anda ya, bebas pendapatnya. Ini juga terkait adanya surat edaran tentang standar kunjungan dan revenue yang menuntut dokter spesialisasi untuk dapat mencapai target tertentu. Sering sekali kita itu seperti eh, kalau di dunia dagang ya, misalnya seorang sales gitu ya, ditarget Anda harus mencapai penjualan sekian untuk mendapatkan eh, bonus bulanan gitu misalnya, atau kalau kita mungkin istilahnya diistilahkan dengan remunerasi ya, untuk tenaga tenaga sales misalnya untuk mendapatkan bonus akhir tahun gitu misalnya ya. Jadi
apakah menurut teman-teman mahasiswa S2 ini bagaimana menurut pendapatnya ya? Adanya target pada tenaga medis ini bagaimana? Karena kita ingat bahwa eh, rumah sakit itu bukan hanya pelayan jasa, tapi juga ada kemanusiaan di sana. Silakan dibuat pendapatnya, tulis tangan ya, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Kemudian tambah satu lagi, satu orang, satu kasus dilema etis yang mungkin pernah dihadapi dalam kasus medis dan pemecahannya. Tapi bukan cerita biasa, dituliskan dalam bentuk penyelesaian four box method ini. Itu yang saya bisa apa namanya eh, berikan untuk dipelajari dan diselesaikan tugasnya. Eh, Tanggal 1 kalau ada tanda tangan bukti perkuliahan dan sebagainya absen itu dilengkapi tanggal 1 ya. Kita eh, online di sini. Jadi saya mungkin belum bisa melengkapi itu. eh oke, saya akhiri mungkin diskusi ya. Saya berikan waktu nih sebenarnya sampai jam setengah, 2,5 jam. Tapi ini baru 1 jam. Ada ada yang ingin apa namanya, ingin didiskusikan mungkin ya. Tentu saja yang bekerja sebagai punya latar belakang klinisi mungkin pasti pernah menghadapi dilema etis. Saya belum lihat semua yang hadir. Ini sudah mana-mana mana-mana yang tidak asing ya. Ya, cukup banyak sejawat-sejawat yang hadir di sini. Oke, saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maupun mungkin pendapat dan sebagainya untuk diskusi. Izin bertanya, Prof. Dengan siapa ya ini? Saya Sakti, Dok. Saya Oh, dari saat ini bertugas di Gianyar. Iya. Ini, terkait dengan eh, DNR tadi, Dok. Ya, Jadi ada pernah kejadian di rumah sakit bahwa ada seorang pasien dirawat di ICU dengan menggunakan ventilator yang sudah lama, beberapa kali eh, gagal nafas dan terus resusitasi kembali lagi dan berulang, Prof. Nah, kemudian iya. pada satu titik keluarga memutuskan untuk tidak melanjutkan pengobatan. Nah, apakah ini bisa bisa dilaksanakan oleh, ya, artinya bisa difasilitasi oleh petugas di rumah sakit, mengingat em, pasien sendiri tidak bisa dimintai ke pendapatnya karena sudah dalam keadaan tidak sadar. Di satu sisi ada keluarga yang meminta untuk dihentikan pengobatannya. Nah, dalam sudut pandang etik ini gimana, Prof? Ya, eh, kasus ini kalau kita mengambil keputusan, banyak contohnya ini kalau yang seperti ini. Sampai ada, kalau yang paling klasik contoh adalah pangeran tidur Arab itu ya, berpuluh-puluh tahun tidur di ventilator karena sudah mati batang otak, tapi eh, siapa yang Akhirnya, siapa yang berani eh, iya, mencabut dan penanganan eh, dan satu pun dokternya tidak ada yang mau disalahkan oleh raja-raja Arab yang di, di mana itu ya, di Uni Emirat Arab atau apa di Arab Saudi lupa saya. Itu kan klasik itu. Jadi itu eh, bisa dipakai contoh untuk penanganan dilema etisnya di sini. Secara secara eh, keilmuan, secara eh, apa namanya beneficence itu
nggak nggak akan kembali gitu ya. Tapi karena sudah mati batang otak. Tetapi secara otonomi, nah otonominya diwakili keluarga karena si pasien nggak bisa. Nah di sini pasien menuntut panjang. Saya punya uang, ya minyak saya masih banyak cadangannya itu. Akhirnya 20 tahun ya dengan ventilator di rumah lagi dibuka dua rumah sakit di rumah seperti itu. Itu salah satu dilema etis. Itu contoh yang benar tuh. Nah, sekarang penanganannya bagaimana supaya kita sebagai petugas medis terutama ya, ataupun sebagai manajer tidak terjebak di sana. Jadi ini harus jadi harus buat SOP tentunya ya, harus buat SOP ya. Kemudian harus buat apa namanya, dan tentu saja harus didiskusikan di bagian legal rumah sakit di komite hukumnya. Jadi nanti kalau ada apa-apa ini begini. Jadi akhirnya tentu saja akan dikembalikan kepada pasien. Di situ tentu saja akan ada penjelasan yang lebih detail. Mungkin kalau malam itu tidak bisa diselesaikan karena petugas yang ada hanya petugas jaga, sibuk melayani yang lain, kita bisa masalahnya bisa di apa namanya? Kan ada pasti rumah sakit bagian legalnya. Jadi bagian legal sudah diantisipasi dari awal, menghubung dieskalasi masalahnya jangan hanya ada di petugas jaga atau petugas ruangan, tapi dieskalasi masalahnya ke manajer yang lebih tinggi. Saya kira itu akan sangat membantu kita. Wih, mohon maaf nih, ternyata ada Bu Direktur di sini. Bu Direktur Rumah Sakit Mata Beli Mandara. Selamat malam, Bu. Malam, Prof. Aduh, ih, terkejut Lanjut, saya. Prof. Lanjut, lanjut. Terkejut saya melihat namanya. Wih, ada. Eh, ya, yang lain mungkin Iki lagi apa? Lagi nyambi, Prof. RSPPU, Prof. ya RS. PPU. Rumah Oh, Sakit Pendidikan penyelenggara 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 Utama. penyelenggara pendidikan utama. Ya, 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 itu mata Ya, kayaknya itu. ya, Ada masuk beberapa kita rumah di sakit daerah gelombang yang dua. terkena RSPPU gelombang 2, masuk Ya, Tikung, ya. Kan Gianyar. Klungkung nggak masuk, Prof. Ada ya? Oh ya, ya. Bali, Prof murah untuk urologi sama RS mata untuk mata. Oh ya, ya. Ada Ya, beberapa gelombang mungkin berikutnya. ya, berikutnya mungkin Prof. Mungkin nyambi, Prof. Ya, Ya, ya. lanjut, lanjut, Ada Prof. lagi Ya. yang lain mungkin bisa dibahas. Dokter Halif kayak banyak punya kasus ya. Kita pernah bersama-sama terlibat dalam kasus-kasus. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan. Itu tadi kasus ventilator. Selamat malam, Prof. Ya, silakan. Eh, Mohon maaf, mungkin sedikit agak di luar konteks, tetapi ada kaitannya dengan etika. Ya, silakan, silakan. Jadi, Silakan senior saya. ada satu kondisi di mana kami ada seorang tenaga medis, Ya, spesialis gitu, yang menurut kacamata orang banyak itu tidak mempunyai etika. Contoh ya, misalnya bersifat arogan, kemudian tidak menghormati para medis, lalu memarahi para medis di depan pasien, ya, ya, sampai ya. mengatakan hal-hal yang kurang etis lah, kurang kurang nyaman. Ya, Nah, hal ini sudah dilakukan tindakan beberapa kali, malah eh, yang me- istilahnya bukan melaporkan ya, tetapi justru terjadi pemindahan-pemindahan atau mutasi seperti itu, Prof. Nah, kira-kira bagaimana kita menyikapi tenaga medis yang seperti ini? Oleh karena memang secara benefit eh, tenaga medis ini dibutuhkan karena memang dia satu-satunya tenaga ahli yang ada di sana. Tapi dari segi kenyamanan pekerjaan itu sangat tidak membuat nyaman eh, terus tenaga medis lainnya. ini, ya, perawat dan yang lain-lain. Kira-kira bagaimana cara
mengatasi persoalan yang seperti ini. Mungkin pengalaman dari Prof yang sudah luar biasa bisa memecahkan problematika ini. Terima kasih. Terima kasih Dokter Yoga. Ini sejak senior senior saya ya, banyak banyak hal kita pernah alami yang seperti ini. Ya ini hal yang biasa ya, artinya pasti ada. Ini eh, kalau dulu banyak, tapi sekarang sudah bisa di apa namanya, dibuat suatu yang namanya code of conduct itu ya, code of conduct. Jadi di satu sisi dia sangat diperlukan penolong, eh, satu-satunya mungkin spesialisasi yang ada di tempat itu sangat dibutuhkan, tapi di satu sisi dilemanya adalah memiliki masalah dalam eh, apa namanya ya, kalau kita bilang tingkah laku, hubungan Kepribadian mungkin gitu ya. hubungan antar manusianya yang kurang 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 baik gitu ya, sehingga sehingga menimbulkan banyak ketidaknyamanan. eh, Tenaga kesehatan mau lapor aja terkencing-kencing seperti itu. Takut ya. Wah, sebelum saya mengemukakan pendapat saya, ada baiknya eh, saya lempar dulu ke para partisipan, apalagi ada Bu Dir yang pasti sudah punya pengalaman menghadapi kasus-kasus seperti ini. Mungkin ada yang punya pendapat kasus yang disampaikan oleh Dokter Yoga tadi. Nggak masalah, kita kita bahas, kita dengarkan masing-masing ya. Kalau langsung ke saya nanti dua arah aja. Saya ingin ada pendapat dari teman-teman lainnya. Ayo, silakan. Dokter Alif, Dokter Alif mungkin punya pengalaman. Dokter Alif apa korban Dokter Alif? Ya, oke. Sebagai victimnya mungkin bisa. Masuk, masuk. Dokter Alif udah masuk. Ya, Prof. Sorry, Prof. Ya, Silakan Prof. pendapatnya, enggak apa-apa. Hmm. Maaf, Prof. Tadi masih buka puasa, Prof. Bisa Oh ya diulang, ya. Prof. Ini Dokter Yoga memberikan satu pertanyaan atau satu bahan diskusi. Ada seorang tenaga medis, dokter ya, anggaplah langsung aja kita sebut dokter yang memiliki spesialisasi khusus, penting, eh, tidak banyak ada, kemudian sangat dibutuhkan oleh pasien, akan tetapi memiliki sikap yang tidak humble ya, eh, suka berperilaku yang membuat membuat tenaga kesehatan lainnya yang terlibat, kita kan pasti tim multidisiplin ya, menjadi tidak nyaman, misalnya para medis, kemudian eh, dokter jaga yang seperti itu menjadi tidak nyaman. Bagaimana caranya menghadapi yang seperti ini, itu Dokter Alip? Ya, Prof. Izin. Anggap aja Dokter Ya, Alip sekarang menjadi eh, apa namanya, bagian dari direksi gitu loh. Jadi kita bisa eh, ya berpendapat. ya, Prof. Jadi, izin mungkin yang pertama kita harus tanamkan di pikiran kita, ya, Prof. Kalau misalnya kita ini adalah human first, and then gelar itu mengikuti. Jadi, sebenarnya uh, kita ini semua manusia derajatnya sama sih, Prof. Kurang lebih. Jadi, sebenarnya itu hal yang harus kita tanamkan di diri kita. Jadi mau seorang cleaning service atau seorang spesialistik yang langka, sebenarnya kita memiliki value yang, sorry, apa namanya, derajatnya kurang lebih sama ya, Prof. Ya. Maksudnya kita tidak boleh menganggap kita lebih superior. Kalau kita berhadapan sama orang seperti tersebut, jadi yang pertama kita lihat dulu seberapa uh, seberapa buruk impact dia yang dia timbulkan gitu, Prof. Jadi kalau misalnya memang sudah sampai violating human rights gitu atau condescending atau merendahkan banget, eh,
untungnya sih kalau di rumah sakit yang memiliki menjunjung tinggi kode etik sih itu sudah pasti akan dikinikan ya Prof ya, istilahnya didiskusikan dalam suatu forum apakah memang akan dibiarkan atau tidak. Tentu saja sebelumnya pasti ada periode di mana kita akan uh, berbicara secara kekeluargaan, mungkin pendekatan gitu. Kalau misalnya memang apakah uh, yang bersangkutan itu bisa lebih uh, merubah sikap gitu, Prof. Cuma kalau misalnya memang pendekatan tersebut tidak berhasil, apart dari dia spesialistik yang sangat langka atau bagaimana, kalau memang sudah tidak bisa bekerja sama dalam tim, seperti duri dalam daging gitu, Prof. Jadi mending kita ambil jalur tegas aja. Jadi kita bikin keputusan bersama di dalam suatu komite gitu, Prof. Jadi kalau saya sih lebih mengutamakan kenyamanan kalau dalam bekerja. Kalau misalnya memang yang diajak bekerja itu tidak support, tidak memiliki visi yang sama, mungkin uh, sudah saatnya dipertimbangkan uh, gini, Prof. Apa ya berpisah atau cari yang lain gitu. Ya, Kalau dari saya sih itu, Prof. ya saya kira kita sudah pernah melihat sendiri ya pengalaman seperti itu. Jadi eh, sebelum saya sendiri memberikan komentar, mungkin ada yang lain punya pengalaman menghadapi staf yang seperti ini. Eh, Mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Prof. Silakan, ayo Dr. Yoga, mantap, lanjut. Pendekatan secara kekeluargaan sudah, kemudian konsolidasi sampai beberapa komite medik yang ada di rumah sakit itu pun sudah kita. Intinya adalah bukan perbaikan perilaku, bukan perbaikan kepribadian, tetapi malah terjadilah pemindahan-pemindahan tenaga medis yang mungkin dalam tanda kutip suatu skenario yang tidak tahu apa lah. Nah itulah kejadiannya. Bagaimana cara kita mengatasi permasalahan ini karena ya cukup cukup apa ya membuat suatu ketidaknyamanan. Ya, Ketika dokter datang akan itu jadi sudah berlarian berhamburan istilahnya. Saling udah kamu aja menemani kamu aja gitu ya. Sehingga otomatis tidak terlayani pasien yang baik kan ujung-ujungnya. iya, ujung-ujungnya pelayanannya terganggu. Ya, ya. Ah, ya betul. Apa teman-teman ya? Ya, terima kasih. Jadi, terima kasih Terika untuk ininya, untuk diskusinya, apa namanya, bahan diskusinya. Kalau saya pribadi, tentu saja sebagai pemegang keputusan, menerapkan prinsip-prinsip yang tadi, identifikasi masalahnya. Eh, karena prinsip dari eh, apa namanya yang etis ini adalah dibuktikan bahwa memang ada pelanggaran etis. Masukan, identifikasi masalah, mencari bukti-bukti, mengumpulkan bukti-bukti, kemudian mungkin treatment. Treatment sudah berulang lagi. Pada suatu titik tentu saja eh, rumah sakit tidak akan terus-menerus mengorbankan sumber dayanya hanya karena satu orang. Biasanya rumah sakit akan membuat backup plan dan sebagainya, merapatkan dalam komite etik dan hukum rumah sakit, bagaimana agar rumah sakit bisa melanjutkan pelayanan walaupun harus menunggu atau mencari pengganti eh, yang sesuai dengan yang di apa namanya orang yang dimaksud. Memang tentu saja harus melalui berbagai tahapan dan proses dan itu dituangkan dalam bentuk suatu SOP ya. Sehingga kode etik itu masing-masing rumah sakit harus dinarasikan secara jelas kapan kapan bisa berujung terhadap berujung terhadap eh, dikeluarkannya ya kalau dalam bahasa peserta didik
itu sampai bisa DO gitu ya. Kalau peserta didik kan ada sampai aturan DO. Coba kita lihat peraturan akademik ya. Kayak saya sih hafalnya peraturan akademik bahwa seseorang mahasiswa itu bisa di DO bila 1, 2, 3, 4. Sama di rumah sakit pun begitu. Ada peran pembimbing akademik, di rumah sakit mungkin ada peran peran apa namanya, malah sampai konsul psikiater. Jadi di treatment dulu seorang orang yang dianggap saja eh, pembuat masalah ini sakit gitu ya. Jadi ada treatment dan sebagainya. Pada suatu titik mungkin rumah sakit tidak bisa mempertahankan lagi. Nah, di sini keputusan yang dibuat oleh manajer di rumah sakit itu pasti telah melalui serangkaian proses sehingga mau tidak ada cara lain selain menghentikan atau memindahkan seperti itu. Yang bersangkutan bukan orang lain yang dipindah. Hmm, atau mengembalikan eh, kepada atasan langsung, misalnya dalam suatu kepegawaian mungkin ada atasan yang eh, bisa memindahkan yang bersangkutan atau memberikan sanksi sampai bisa diberhentikan, yang paling jelek kan diberhentikan dengan tidak hormat yang seperti itu ya, kalau pelanggarannya sangat-sangat berat. Nah, itu semua menjadi pertimbangan dari pihak manajerial rumah sakit. Eh, yang penting ngambil keputusan sudah punya SOP, ngambil keputusan sudah ada kode etik dan bukti nyata dilanggar, apalagi kalau sampai ada rekaman, ya. Yang saat ini kan yang paling gampang tuh rekaman ya. Wah, benar bahwa dia memiliki perilaku yang sifatnya mungkin sangat destruktif sehingga eh, mau tidak mau pihak rumah sakit harus mengambil tindakan tegas. Saya kira itu yang bisa kita, atau ada pendapat lain? Prinsipnya yang penting satu, identifikasi masalah. Kedua, mengumpulkan data. Ketiga, melihat apa yang dilanggar. Keempat, perbaikan treatmentnya dulu. Sampai akhirnya berkali-kali atau berulang atau dan sebagainya ya. Pada suatu titik kita punya kode etik. Eh, kalau di suatu pendidikan jelas ya, ada skor-skornya. Oh, eh, berkelahi di di tempat pelayanan kesehatan skornya langsung tinggi, maka itu mencegah peserta didik untuk berkelahi antar sesama ya, seperti itu misalnya. Atau eh, melakukan pelanggaran yang mulai yang kecil-kecil, detail sekali, mulai yang pelanggaran tidak tidak care dengan pasien dan sebagainya, itu semua ada. Jadi ini juga bisa dibegitukan, tapi bentuknya aja mungkin pada tata tertib karyawan ya, atau tata tertib tenaga medis seperti itu. Code of conduct-nya yang mungkin terlihat memang dilanggar. Ya, saya kira itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Yoga. Yang lain, kalau tidak ada sampai mungkin ya Pak Koordinator, apa namanya ya, Koordinator tingkat atau Ketua kelas, Dr. Roni ya, Dr. Roni yang menghubungi saya. Bagaimana? Cukup? Kita cukupkan? Dia, Prof. Bagaimana? Cukup? Atau ada yang mau ini sampaikan? Kalau tidak, mungkin tugasnya itu ya. Iya, siap, Prof. Nanti yang Oh, sampaikan tugas ke grup. tadi. Nanti kalau misalnya ini slide saya kasih ke Dr. Roni, biar Dr. Roni ini slide silahkan ini. Iya, Di bawah setiap slide sudah ada ya bahan bacaannya ya. Jadi kemana merujuk, jadi bisa dibaca kalau ingin memperdalam. Kemudian tugas dikumpul tanggal 1, segala bentuk tanda tangan untuk koprodi bisa tanggal 1 kita. Eh, saya terus terang ingin berjumpa offline juga ya, nanti tanggal 1 ya. iya, Ya, siap, Prof. G. Kalau demikian saya akhiri diskusi kali ini. Selamat malam, selamat beraktivitas lanjutan bagi yang masih, dan selamat beristirahat bagi yang sudah selesai.
Terima Terima kasih. kasih, Prof. Selamat Terima malam. kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Nggih, saya izin. Terima kasih, Prof. Nggih, makasih.